Giovanni Leoni menolak tawaran dari Premier League demi menepati janji yang sudah ia berikan kepada Inter. Kabar ini disampaikan oleh Corriere dello Sport edisi hari ini. Menurut laporan, Parma telah menerima proposal senilai 35 juta euro untuk sang bek tengah. Namun, penolakan bukan karena nilai tawaran yang kurang, melainkan keputusan Leoni sendiri untuk tidak pergi keluar Italia dan lebih memilih bergabung dengan Inter. Inter bersama Christian Chivu telah menjanjikan menit bermain dan peran penting dalam proyek tim. Karena itu, Leoni memberi prioritas kepada Nerazzurri, yang saat ini masih berusaha mengumpulkan dana cukup untuk memenuhi permintaan Parma. Dengan adanya tawaran dari Inggris, Parma berharap Inter bisa menyamai angka 35 juta euro. Angka yang, bila ditawarkan, akan sulit ditolak, mengingat Leoni baru didatangkan dari Sampdoria musim panas lalu seharga 5 juta euro, sebuah potensi keuntungan besar bagi Parma, bahkan bisa menggandakan plusvalenza yang sudah mereka dapatkan dari penjualan Bonni ke Inter. Setelah melepas Aleksandar Stankovic dan Buchanan, ditambah pemasukan dari Agoume, Filip Stankovic, serta Vagianidis, kini Marotta dan Ausilio tinggal menuntaskan penjualan 4 pemain lagi, Aslani, Taremi, Sebastiano Esposito, dan Palacios. Dana dari mereka diperkirakan cukup untuk membawa Leoni ke Milano. Sementara itu, sang bek sudah menegaskan kesiapannya, ia akan menunggu Inter. Lautaro ingin segalanya. Itulah inti dari ulasan La Gazzetta dello Sport hari ini mengenai ambisi sang kapten Inter di awal musim baru. Setelah akhir musim lalu yang mengecewakan, El Toro bertekad tampil maksimal sejak awal untuk kembali membawa Nerazzurri ke puncak kejayaan. Di Piala Dunia antar klub, ia menjadi sosok pemimpin, mencetak gol penentu melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds. Meski kemudian tersingkir di babak 16 besar oleh Fluminense, Lautaro tetap tampil di depan kamera dengan kepala tegak, menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Sasarannya jelas, melewati rekor 11 trofi dan menghapus catatan tanpa gelar musim lalu. Sejauh ini, ia sudah mengoleksi 2 gelar Liga, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa, 1 Piala Dunia, 2 Coppa America, serta finalisima 2022 melawan Italia, dengan kontribusi gol di 5 final yang dimenangkan, baik bersama Inter maupun timnas Argentina. Musim lalu, ia memang hanya mencetak 12 gol di Serie A, terendah sejak musim debutnya pada 2018-2019, namun ia mencatat performa terbaiknya di Liga Champions, dengan 9 gol dalam 856 menit. Setapak demi setapak, Lautaro terus mendaki menuju puncak, tempat para bomber legendaris Inter berada. Klausul pelepasan dalam kontrak Denzel Dumfries untuk musim panas ini resmi berakhir. Seperti dilaporkan Tuttosport, klausul tersebut baru akan berlaku kembali tahun depan, tepatnya dari tanggal 1 hingga 15 Juli. Tak ada klub yang berani menebus 25 juta euro dalam satu kali pembayaran, jumlah yang terasa jauh lebih berat dibandingkan cicilan. Padahal, Dumfries baru saja berganti agen ke Jorge Mendes dan nominal tersebut tidak bisa dibilang tinggi. Meski begitu, sang bek kanan hanya ingin meninggalkan Inter untuk tim papan atas. Aston Villa, misalnya, tak pernah benar-benar dipertimbangkan. Sedangkan impian bergabung dengan Manchester United, yang akan mempertemukannya kembali dengan Andre Onana, tidak pernah menjadi peluang nyata. Adapun Barcelona, mereka memiliki rencana teknis yang berbeda sehingga tak pernah membuka pintu. Inter pasang taruhan penuh untuk Ademola Lookman. Hari ini, Nerazzurri menunggu jawaban resmi dari Atalanta terkait proposal senilai 42 juta euro ditambah 3 juta euro bonus. Menurut Corriere dello Sport, setelah pernyataan Luca Percasi dan BP Marotta, kecil kemungkinan negosiasi ini akan benar-benar gagal. Jikapun ada penolakan dari kubu Bergamo, itu bukan tanda menyerahnya pembicaraan, melainkan sekadar upaya terakhir untuk mendapatkan tambahan beberapa juta euro dalam bentuk bonus. Bagi Atalanta, ini juga menjadi pesan kepada para tifosi, kami tidak menyerah, kami bertahan hingga akhir untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun, yang masih jadi pertanyaan, apakah Inter bersedia menambah lagi tawarannya? Sinyal yang beredar adalah Nerazzurri tak ingin melangkah lebih jauh. Meski begitu, skenario serupa juga terjadi sebelumnya, saat Inter mengajukan 40 juta euro dengan formula pinjaman dan kewajiban tebus, lalu akhirnya menaikkan penawaran. Artinya, ini masih bagian dari strategi negosiasi klasik. Sementara itu, Lookman terus menekan agar bisa segera berseragam Inter. Agennya pun masih berada di Bergamo,
Sementara sang pemain tidak akan berangkat ke Jerman, di mana Atalanta dijadwalkan menghadapi RB Leipzig dalam laga uji coba. Alasannya, pemulihan cedera otot betisnya belum sepenuhnya tuntas, meski kondisinya semakin membaik. Corriere dello Sport memastikan, begitu pulih, Lookman siap bergabung dengan Cifu di Pinetina, atau lewat jalan alternatif bila diperlukan. Yang jelas, Inter tidak punya rencana B, target mereka hanya satu, yaitu Ademola Lookman. Sirna sudah peluang Barcelona untuk mendatangkan Denzel Dumfries lewat klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang resmi berakhir pada Kamis, 31 Juli, tepat tengah malam. Menurut laporan Mundo Deportivo, Blaugrana kini tidak berniat membuka negosiasi harga dengan Inter. Dengan demikian, kehadiran ex-PSV di bawah asuhan Hansi Flick tampak mustahil terjadi. Kecuali ada kejutan besar, Dumfries akan tetap bertahan di Milano hingga kontraknya berakhir pada 2028. Padahal, sang pemain sempat mempercayakan masa depannya kepada super agen Jorge Mendes untuk memuluskan jalan ke Camp Nou. Namun, Barcelona memutuskan mundur, bukan hanya karena alasan teknis, tetapi juga pertimbangan finansial. Mantan bek Inter, Fabio Galante, memberikan pandangannya soal transfer Ademola Lookman saat menjadi tamu di Studio Sport Italia. Ia menunjukkan sikap optimis, meski tetap berhati-hati. Saya yakin pada akhirnya kesepakatan akan tercapai, mengingat besarnya uang yang terlibat. Semua pihak, terutama sang pemain, akan berusaha dipuaskan. Inter membutuhkan sosok seperti Lookman, pemain yang mampu melewati lawan dan menciptakan superioritas. Dengan Lookman, level tim akan meningkat, ujar Galante. Tak hanya itu, Galante juga menyusun prediksi perebutan Scudetto musim ini. Di barisan terdepan saya menempatkan Napoli dan Inter, disusul Juventus dan Milan di posisi kedua. Fiorentina dan Roma menyusul di barisan ketiga. Saya juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Gasperini di ibu kota, tambahnya. Sah-sah saja bagi Inter untuk mengajukan tawaran, sama seperti sah bagi pihak yang memiliki pemain untuk menentukan cara melepasnya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Demikian pernyataan agen Giovanni Brancini kepada Sky Sport, menanggapi situasi transfer Ademola Lookman. Brancini menambahkan, yang terpenting adalah selalu ada sikap saling menghormati. Situasi seperti ini sering terjadi, dan biasanya berakhir dengan solusi yang memuaskan semua pihak. Napoli, sang juara Italia, dinilai bisa kembali mendominasi Serie A berkat aktivitas transfer mereka sejauh ini. Pandangan tersebut disampaikan mantan kiper Fernando Rubino dalam wawancaranya bersama Tutto Mercato Web. Napoli tetap menjadi tim favorit untuk Scudetto. Mereka sudah diperkuat dengan pemain-pemain hebat, dan kehadiran pelatih Antonio Conte bisa membuat perbedaan besar. Ia mampu melakukan di Napoli hal yang sama seperti yang pernah dilakukannya di Juventus, ujar Rubino. Sebaliknya, Inter justru diragukan bisa mengulang performa gemilangnya musim lalu. Menurut Rubino, perubahan di kursi pelatih dan akhir musim yang mengecewakan bisa menjadi penghambat. Mereka kehilangan sosok penting seperti Inzaghi. Di Piala Dunia, performanya juga tidak meyakinkan, dan kesannya kurang baik, tambahnya.